Perang Uhud di dalam Al-Quran, kisahnya ini dijabarkan oleh Allah begitu panjang, mulai dari ayat 139 sampai 180. Karena itu sangat menarik untuk kita kaji. Kita ambil, kita gali nilai-nilai pendidikan penyucian jiwa. Karena di Perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Setiap kekalahan atau kemenangan, bahkan dalam sirah Nabi SAW, itu harus dijadikan pelajaran bagi kita untuk menata kehidupan umat ini. Kekalahan umat Islam, dimanapun dan kapanpun, itu kekalahan kita bukan karena Allah tidak memihak kepada kaum muslimin, tapi karena kesalahan kita, kelemahan kita. Karena ada sebagian dari orang Islam yang berkolaborasi dengan orang kafir. Kenapa? Dulu Raja Mataram, Sultan Agung, 2 kali ingin menaklukkan, ingin mengalahkan VOC di Batavia ini gagal. Kenapa? Karena pengkhianatan. Lumbung makanan logistiknya tentara dibakar, ya, dibocorkan kepada VOC. Kan kurang ajar. Ini penyakitnya orang Islam. Nggak tahan melihat bulus. Dia lebih memihak penjajah, bukan saudaranya yang seagama, seakidah. Sejarah terus berulang seperti itu. Ini yang menyebabkan kekalahan. Padahal Allah itulah, dialah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukan karena kalian mati di perang Uhud, bukan karena kalian mengikuti kehendaknya orang kafir. Seandainya tidak ikut perang, lalu kalian masih tetap hidup, ya, masih bernapas. Tidak. Ikut atau tidak ikut perang, Allah tetap akan menentukan orang itu kapan waktunya, tempatnya, di mana, dan sebabnya dia akan mati. Allah sudah tentukan. Jadi kita nggak perlu mengait-ngaitkan, oh kalau nggak begini, oh kalau nggak begitu. Nggak bisa. Sekiranya kalian terbunuh di jalan Allah atau mati di medan perang Uhud itu, maka itu adalah kebaikan bagi kamu. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya. Dan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi orang kafir menang perang, dia mengumpulkan harta rampasan perang, dia mengembalikan reputasinya yang hilang di perang Badar. Dia bisa bangga di hadapan seluruh kabilah-kabilah Quraisy bahwa Muhammad juga bisa kalah, bisa kita kalahkan. Mereka kembalikan reputasi orang-orang musyrikin. Mereka bisa tetap eksis hidup walaupun untuk sementara waktu, karena Allah itu mengulur waktu bagi orang-orang kafir dan musyrikin, ya, mengulur azabnya, tidak dipercepat. Tapi bukan berarti Allah mengabaikan mereka. Allah bukan berarti, ya, meninggalkan orang-orang kafir begitu saja tanpa ada perhitungan. Ini sengaja diberikan oleh Allah kemenangan untuk orang-orang musyrikin itu supaya apa? Mereka sombong, mereka makin durjana, makin durhaka, makin ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pada saatnya tiba nanti di perang Ahzab, mereka mengumpulkan bala tentara yang sangat banyak, 10.000, tapi kemudian kandas dan gagal total. Itulah kekalahan yang sangat menyakitkan. Itulah azab Allah yang ditunda sampai tiba waktunya. Jadi kita jangan pesimis. Bahkan bukan hanya itu, Allah menegaskan di ayat 157 ini, kalau sekiranya kamu mati di jalan Allah, gugur di jalan Allah, maka ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu berupa harta rampasan perang, kejayaan semu, ya, kebanggaan semu. Itu kan mereka dapatkan orang-orang kafir musyrik. Nah, kita jangan silau, jangan kita merasa hina. Makanya di ayat yang paling pertama ketika menyampaikan rangkaian ayat perang Uhud, itu apa? Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian boleh kalah, tetapi kalian jangan merasa terhina. Dan jangan kalian bersedih. Sebab apa? Tegakkan kepalamu, tegakkan marwahmu, tegakkan izzah kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya berada di atas jalan yang lurus selama kamu itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.